Semua kita tahu bahwa hadirnya pemimpin-pemimpin publik, pemimpin politik yang jujur, berkualitas adalah mutlak. Bila mana politikus jujur, berkualitas, tampil memimpin negeri ini, maka Indonesia akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Persoalannya sekarang, bagaimana agar jabatan politik, secara khusus pada pilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada akhir bulan ini, akan menghadirkan orang-orang atau pejabat publik yang memenuhi syarat, yaitu jujur dan berkualitas. Kita perlu paham bahwa jabatan politik itu menjadi rebutan bagi banyak orang. Tentunya karena fasilitas-fasilitas yang bisa didapat untuk mereka yang menduduki jabatan publik. Itulah sebabnya di berbagai negara di seluruh dunia ini, jabatan publik itu menjadi rebutan. Tapi sayangnya di banyak tempat, di banyak daerah, ya terjadi juga bahwa jabatan publik itu, pemerintahan negara itu menjadi rebutan orang-orang yang tidak memenuhi syarat, tidak berambisi. Itu terlihat dari banyaknya kepala daerah ya yang tersandung korupsi, bahkan harus mendekam di dalam penjara. Kekuasaan politik memang memiliki nilai yang mulia. Karena itu posisi itu harus diisi oleh orang yang memenuhi syarat, jujur, berkualitas, dan bukan oleh orang yang hanya memiliki ambisi, apalagi oleh orang dengan motif kotor atau yang dikenal dengan politisi busuk. Apalagi kekuasaan politik di Indonesia itu diperuntukkan bagi kesejahteraan umum. Karena itu mereka yang menduduki jabatan politik, jabatan publik perlu memiliki potensi ya, atau kompetensi, sehingga dengan demikian kalau mereka yang mendapatkan posisi penting itu memiliki kualitas, memiliki kompetensi, maka sekali lagi sangat besar pengaruhnya dalam menghadirkan masyarakat yang sejahtera. Dan tentunya juga dari sekat-sekat suku, agama, dan antar golongan dari sebuah masyarakat majemuk. Dan mestinya itu tidak lagi menjadi persoalan, karena ikrar sebagai bangsa yang merdeka itu sudah dinyatakan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ambisi untuk menduduki jabatan politik demi pengabdian kepada masyarakat dengan cara-cara yang bermoral patut dihargai. Karena itu kampanye-kampanye yang saat ini ada perlu kita awasi, dan biarlah kita lihat apakah para pasangan calon ya dalam pemilu kepala daerah ini betul-betul melaksanakan kampanye dengan bermoral. Karena kalau mereka melaksanakan kampanye dengan bermoral, kita ada harapan bahwa mereka akan mendedikasikan hidup mereka, dan moralitas menjadi hal yang penting untuk menghadirkan negeri ini menjadi negeri yang maju. Perjuangan seorang pejabat politik adalah memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat. Karena itu isu-isu mengenai politisasi agama harusnya dijauhkan dari negeri ini. Karena sekali lagi, para pejabat publik itu, kepala daerah itu bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Maka dengan demikian, kita harus juga tahu ya, bahwa negara ini sekali lagi bukan negara untuk kelompok tertentu atau golongan tertentu. Presiden Soekarno, Founding Fathers, negeri ini pernah mengatakan, negara Indonesia adalah negara semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu. Jadi politisasi agama atau agamisasi politik perlu tidak lagi dihadirkan di negeri ini. Meskipun dalam beberapa peristiwa kampanye pilkada ada terdengar isu-isu yang demikian, ya seperti juga yang kita lihat pada peristiwa calon kepala daerah dari Jakarta yang tersandung undang-undang penistaan agama. Nah, itu juga harus dihindari.
Indonesia adalah bukan negara untuk kelompok tertentu, golongan tertentu, tapi adalah negara semua buat semua. Karena itu jabatan politik ya yang dipegang ya oleh mereka yang menang dalam pemilihan kepala daerah itu pengabdian terhadap masyarakat daerah itu, terhadap masyarakat di seluruh Indonesia. Yaitu jabatan itu begitu mulia dan mensyaratkan panggilan untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia. Jadi tepatlah ya apa yang dikatakan ya salah seorang tokoh besar presiden yang penting yang mengatakan begini. Siapapun yang menginginkan jabatan politik semestinya bertanya, apa yang bisa dibuatnya untuk negaranya. Jadi para calon kepala daerah menurut saya perlu bertanya kepada diri mereka sendiri supaya mereka tahu apa yang mereka akan buat untuk negara ini. Mereka sudah menawarkan visi misi mereka, program-program mereka, dan kita berharap yang mereka tawarkan itu adalah betul-betul kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Karena itu barang siapa tidak memiliki semangat mengabdi untuk bangsa dan negara, tidak layak untuk menduduki jabatan publik. Maka kampanye-kampanye yang sekarang ada ini rakyat mestinya memperhatikan dengan baik. Barang siapa atau kalau calon kepala daerah itu tidak berpegang pada Pancasila, tidak serius mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan rakyat, tapi untuk individu atau kelompok tertentu, sebaiknya jangan dipilih. Ya. Nah, sekali lagi, demikian juga untuk mereka yang menduduki jabatan politik dengan niat yang tidak baik. Jabatan politik itu bukan menjadi berkah untuk dia dan masyarakat, sebaliknya akan membuahkan kutuk bagi siapapun yang meraihnya dengan cara-cara yang tidak jujur. Ya, kita berharap tidak ada calon kepala daerah yang melakukan cara-cara yang tidak jujur dalam kampanye, dan rakyat juga semua masyarakat bisa melihat dengan jeli siapa calon-calon terbaik yang bisa diharapkan membawa daerah-daerah di Indonesia ini, negeri ini, menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Kiranya selamat untuk mempersiapkan diri, mencari, memilih calon-calon terbaik dalam pemilihan kepala daerah pilkada pada bulan ini dan di tahun 2024 ini.